Tadi kan panelis nih yang nanya ke Pak Ari. Sekarang coba giliran gamesnya Pak Ari yang nanya ke panelis. Oke, ini Biar adil. kesimpulan ya. Kesimpulan dari tiga bintang tamu yang cocok lapar ya. Lapar intelek fisikal, lapar emosional, lapar spiritual. Saya minta nanti Bang Hensat sama Mbak Nunung nih yang jawabnya. Dan juga pemirsa satu ya. Pilih mana? Ya, tolong jawab. Siapa dulu nih? Bang Hensat dulu. Oke. Punya tanah, tabungan banyak, tapi nggak punya bestie. Wah, saya mendingan punya bestie terus punya tabungan, Pak. Ya kan? Oke. Nah, maksud saya bestie itu penting, harta penting, tapi punya teman juga penting juga gitu. Iya. Tapi kalau boleh pilih yang mana? Biasanya Pak ya, kalau punya tanah, punya tabungan, bestie datang sendiri. Kalau kita nggak punya tabungan, nggak punya tanah, bestie kabur. Itu kehidupan nyata, Pak. Oke. Sekarang yang kedua Mbak Nunung. Mbak Nunung. Pilih mana? Hidup bahagia, teman banyak, bisa scroll sosmed setiap hari, tapi uang tinggal selembar. Hidup bahagia. That's it. Tepuk tangan dulu. Ya iya Pak, masa orang tinggal selembar happy. Karena dia pernah punya uang berlembar-lembar. Oh gitu. Ya, Sedangkan Bang Hensat. Nggak apa-apa, jujur aja Pak. Motivasi kan buat Pak. Nah, sekarang yang mana ini apa sama sini yang ketiga? Oh ya, Mbak Anisha. Mbak Nisa, pilih mana? Dipuji orang asing atau diomelin orang terdekat? Dipuji Puji atau orang asing, diomelin? Diomelin orang terdekat. Dipuji orang asing atau diomelin orang terdekat? Diomelin aja sih nggak apa-apa. Orang terdekat. Berarti hidup dia selesai. Inilah ciri yang perut sebenarnya sudah selesai. Tepuk tangan dulu. Amin, amin. Ini saya jujur ya, saya nggak ngatur nanya ke dan pas. Terakhir Bang. Siap nih. Pilih mana? Ya. Jangan ketawa dulu. Menangis dalam mobil mewah atau bisa ketawa meskipun tanggung bulan duit habis. Menangis di mobil mewah. Menangis di mobil mewah. Ya kan? Menangis di mobil mewah. Habis itu mobilnya bisa gue jual. Tos dulu Bang Hensat. Nah. Apa artinya ini Pak? Ayo, Ya, menangis, jawab. menangis di mobil mewah bisa jadi menangis bukan di mobil kita tuh gimana? Nggak, tapi itu pertanyaan menarik tuh. Menangis di mobil mewah atau apa tadi carry? Tapi ketawa meskipun tanggung bulan. Iya. Saya sih lebih terus terang ya. Saya lebih suka ketawa tapi tanggung bulan. Wih, naik tingkat. Nggak, Naik tingkat ini. Karena buat saya ketawa itu mahal, Pak. Iya. Ketawa itu susah sekali. Jadi pada saat kita ketawa itu gue relief sih, lupa tuh kesulitan-kesulitan dunia. Makanya yang kita cari itu emang ketawa. Tapi menarik tadi Bang Hensat menyebut ESG ya Pak. Ini kan mendapatkan rekor muri ya Pak ya. Iya. Training 300.000 orang, bener Pak? Bukan, sekali training, satu ruangan 13.000 orang. 13.000 orang 2 ya. hari. Dalam 2 hari apa yang akan dicapai di masa yang akan datang sih Pak dengan sesi-sesi event seperti ini tuh Pak? Sebenarnya kita namakannya 5G. 5G itu 5G. Satu, semua orang punya grand why. Tadi seperti Mbak Yohana bilang, saya hidup untuk memberi kontribusi. 1, 2. 2, saya punya growth mindset. Apapun yang terjadi, saya tidak overthinking. Tetapi bermata lebah mencari solusi. 3 adalah gift. Gift itu adalah talenta-talenta. Contoh talentanya Mbak Nisa di show. Talentanya Mbak Nunung juga di show. Dan seterusnya. Dan artinya kita mempergunakan talent yang ada diberikan. Yang keempat, tetap harus punya goals. Goals kita apa? Target kita apa? Dan yang terakhir, harus grit. Grit itu adalah bergerak terus pantang menyerah mencapai impian. Nah itu juga saya lihat soal goals dan juga tujuan. Kemarin 24 Mei ya, Bapak menggelar The Amazing. Sebuah kegiatan yang memang spektakuler juga Pak. Ini untuk kemudian memberikan sebuah inspirasi dan juga motivasi. Apa yang ingin dicapai? Goalsnya apa Pak? Sama saja seperti itu, Pak. bagaimana supaya kondisi masyarakat ini kan sedang luar biasa ya. Saya nggak bisa bilang sakit lah gitu ya. Tapi tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan mental itu luar biasa. Kita ingin memberi pilihan bahwa ada sebuah dimensi baru di mana 10.000 orang berkumpul dalam suasana penuh semangat, tetap optimis
menghadapi masa depan yang tidak ada kepastian. Dan kita membutuhkan itu. Karena ketika kita tidak bisa mengontrol lingkungan luar, kita kontrol diri sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan lingkungan, kita kendalikan diri sendiri. Pepatahnya, seekor burung itu tidak takut untuk hinggap di ranting yang mudah patah karena dia percaya dirinya bisa terbang. Oh, keren. Nah, bicara soal tadi Pak, kita tidak bisa mengontrol keadaan di luar. Saran Bapak ke teman-teman di luar sana yang terdampak badai PHK karena suasana atau situasi global ekonomi ini apa Pak? Sebenarnya kita bisa merespon dengan dua mata. Bisa mata lalat atau mata lebah. Kalau mata lalat, maka letakkan dia di meja makan, maka yang dicari tetap saja sampah. Tetapi kalau mata lebah, meskipun badai PHK, meskipun keadaan ekonomi, dia selalu percaya apabila ada 1000 masalah di otak kirinya, tapi ada 1000 solusi di otak kanannya. Dan dia percaya bahwa dia bisa memilih respons. Memilih respon, klik, problem mode, klik, solution mode. Meskipun badai PHK, jangan-jangan karena PHK, dia bisa jadi konglomerat setelah itu. Karena PHK, jangan-jangan dia akan melahirkan generasi baru. Generasi yang tidak tergantung dengan lapangan pekerjaan. Generasi entrepreneur, generasi kemandirian, generasi yang mampu menimbulkan solusi-solusi baru. Tergantung kita memilih mana. Mau menjadi mata lebah atau mata lalat. Terserah dari kita. Pilih mata lebah, maka kita akan mencari bunga di tengah kondisi PHK sekeras apapun. Terima kasih waktunya Pak Ari. Sama-sama. Tapi sebelumnya mohon closing statement-nya untuk kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saya mungkin menjadi orang yang paling bahagia hari ini melihat transformasi di Mbak Nunung dan mudah-mudahan transformasi kepada para pemirsa yang menyaksikan ini. Saya setuju dengan Mbak Yohana bahwa tidak ada satupun daun yang jatuh kebetulan, debu terbang atas izin Tuhan. Bahwa manusia itu diajarkan oleh Tuhan dengan 4 bahasa. Pertama, ayat-ayat sucinya. Kedua, alam semesta yang harus kita jaga, yang harus kita baca maksud saya. Yang ketiga adalah para nabi dan rasulnya. 4 adalah kejadian-kejadian. Saya percaya bahwa fenomena kejadian bagaimana Mbak Nunung bertransformasi dalam waktu sekian menit di sini, itu adalah sebuah pesan untuk bangsa kita, dan tugas kita adalah kita harus membaca. Percayalah bahwa kita dilahirkan bukan kebetulan, hidup di muka bumi bukan untuk makan, tapi bagaimana kita terus hidup memberi manfaat. Sehingga sepanjang kita masih bisa terus memberi manfaat, maka niscayalah hidup kita akan bahagia. Dan ingat bahwa manusia itu bukanlah ember yang harus diisi, tapi manusia adalah api yang harus dinyalakan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.